Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas media pembelajaran khususnya pada materi persamaan garis lurus. Pada video pembelajaran kali ini sangat bermanfaat untuk kita agar membangkitkan daya imajinasi yang abstrak dan berguna untuk memotivasi kita dalam belajar. Pada video pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di menu utama, terdiri dari profil, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi, latihan, dan evaluasi. Yang pertama, profil. Di profil, ada profil atau identitas saya atas nama Jessie Natalinda Gule, dan teman-teman semua dapat melihat profil atau identitas saya melalui video pembelajaran kali ini. Sekarang masuk kita pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus, menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dalam masalah kontekstual. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi membuat tabel persamaan garis X dan Y, menggambar grafik persamaan garis lurus, menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Tujuan media pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan menjadikan proses belajar mengajar lebih menarik dan menyenangkan sehingga dapat membantu dan mengkonstruksi konsep menggambar grafik garis lurus. Teman-teman semua, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator serta tujuan dari media pembelajaran, maka yang akan kita pelajari selanjutnya mengenai materi pada persamaan garis lurus. Pada materi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengertian garis lurus. Yang kedua, gradien pada persamaan garis lurus. Dan yang ketiga, persamaan garis. Yang pertama, pengertian garis lurus. Garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang letaknya sejajar. Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang digambarkan dalam bidang koordinat kartesius yang membentuk sebuah garis lurus. Cara menggambar persamaan garis lurus adalah dengan menentukan nilai X dan Y. Perhatikan persamaan berikut ya teman-teman. Di persamaan tersebut terdiri dari Y sama dengan 4X. Dan yang kedua, Y sama dengan 3X tambah 4. Dan yang ketiga, 2X kurang 4Y tambah 8 sama dengan 0. Itulah contoh dari persamaan pada garis lurus. Teman-teman, ini adalah salah satu contoh atau gambar dalam bidang koordinat kartesius sehingga membentuk garis lurus. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, tunjukkan di titik manakah 1, 2, dan 2, 2 terarah sehingga membentuk garis lurus. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, untuk mengetahui gambar tersebut, maka kita klik 1, 2, di titik manakah terarah garis lurus. Ternyata di titik -2, -1. Nah, yang kedua, di titik manakah 2, 2 terarah sehingga membentuk garis lurus? Kita klik 2, 2. Ternyata di titik 2 dan 1. Ini adalah gambar atau grafik dalam bidang koordinat kartesius sehingga membentuk garis lurus. Dari semua persamaan di atas merupakan persamaan garis lurus secara umum dapat ditulis AX tambah BY sama dengan C. Dengan ABC bilangan real, ABC tidak sama dengan 0. Persamaan garis juga dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. M dan C adalah suatu konstanta. Untuk menggambar grafik dari suatu persamaan yang telah ditentukan
Terlebih dahulu, tentukanlah paling sedikit 2 titik yang dilalui oleh garis itu dengan membuat tabel hubungan antara nilai X dan Y. Untuk contoh soal dapat dilihat sebagai berikut. Pertanyaannya, gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 4X. Maka penyelesaiannya, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4 kali 0 sama dengan 0. Sehingga titiknya 0,0. Yang kedua, jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Sehingga titiknya 1,4. Nah, ini titik dari persamaan Y sama dengan 4X. Setelah kita mengetahui titik-titik dari persamaan tersebut, maka dalam bentuk tabel, jika X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka titiknya 0,0. Jika X sama dengan 1, Y sama dengan 4, maka titiknya 1 dan 4. Ini adalah salah satu titik dari persamaan 4X. Selanjutnya, buatlah garis yang melalui titik 00 dan titik 14. Titik 00 dan titik 14. Maka terbentuk garis. Selanjutnya, pada materi berikutnya mengenai gradien pada persamaan garis lurus. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa pengertian dari gradien. Gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X, atau gradien merupakan kemiringan pada garis. Gradien sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, sama dengan M delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Teman semua, setelah kita mengetahui pengertian dan rumus dari gradien, sekarang kita menyelesaikan sebuah contoh soal. Pertanyaannya, tentukan gradien garis yang melalui titik A, min 2,3 dan min 1,5. Maka penyelesaiannya, kita gunakan rumus gradien M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka nilai Y2 sama dengan 5, sedangkan nilai Y1 sama dengan 3. Dibagi dengan X2 yang nilainya min 1 kurang min 2. Maka M-nya sama dengan 5 kurang 3 hasilnya 2, min 1 kurang min 2 hasilnya 1. Maka gradien atau M-nya sama dengan 2. Jadi gradien garis yang melalui titik A min 2,3 dan B min 1,5 adalah 2. Materi yang terakhir mengenai persamaan garis. Nah, di persamaan garis memiliki rumus yang pertama, Y sama dengan MX, di mana M adalah gradien yang melalui titik pangkat koordinat 0 dan 0. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui koordinat dan bergradien 3. Maka penyelesaiannya, gradiennya 3, maka titik pangkat koordinatnya 0, 0.
maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX, di mana M nilainya 3. Jadi, persamaan tersebut adalah 3X. Sekarang, persamaan yang kedua, Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah gradien yang melalui titik 0 dan C. Contoh, tentukan persamaan garis pergradien 4 dan melalui titik 0, min 7. Maka penyelesaiannya, M-nya sama dengan 4 melalui titik 0, min 7. Maka C sama dengan min 7. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M nilainya 4X kurang 7. Teman-teman semua, setelah kita mempelajari persamaan garis lurus, sekarang masuk pada latihan soal. Di latihan soal berupa pilihan ganda A, B, C, dan D. Jika kita memilih jawaban yang benar, maka lanjut pada contoh latihan soal berikutnya. Jika jawabannya salah, maka kembali pada pembahasan. Pertanyaan yang pertama, pengertian garis lurus adalah A. Kumpulan titik-titik yang letaknya sejajar. B. Titik-titik tak sejajar. C. Menggambarkan titik-titik. D. Letaknya tidak sejajar. Maka, kita pilih jawaban, apakah itu jawabannya benar atau jawaban yang salah. Kita pilih jawaban bagian B. Ternyata jawabannya salah. Maka kita kembali pada pembahasan. Dari pertanyaan tadi, apa pengertian dari garis lurus? Nah, di materi tersebut bahwa garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang letaknya sejajar. Maka kita kembali pada soal. Maka jawabannya kumpulan titik-titik yang letaknya sejajar. Kita pilih bagian A. Ternyata jawabannya benar. Di contoh soal yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui titik A, min 2,2 dan B, 1,8. Kita pilih jawabannya bagian D. Apakah itu jawaban benar atau salah? Ternyata jawabannya benar. Maka lanjut pada contoh soal berikutnya. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis bergradien 8 dengan titik 0,4 adalah, kita pilih jawabannya bagian A. Ternyata jawabannya juga benar. Lanjut. Pada contoh yang keempat, pada pertanyaan yang keempat, persamaan X tambah 4Y sama dengan 2 sejajar dengan garis yang melalui titik 0, 0 dan min 4, 2 adalah, kita pilih jawaban bagian A. Ternyata jawabannya benar. Di contoh soal yang terakhir, pertanyaannya, tentukan gradien garis L pada garis K yang bergradien 6 tegak lurus pada garis L adalah, kita pilih jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Kita pilih apakah itu jawaban yang benar atau salah. Ternyata jawabannya benar. Sekarang kita akan masuk pada soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini juga berupa pilihan ganda A, B, C, dan D, dan berguna untuk membantu kita atau mengasah pikiran kita untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut dan berapakah nilai atau skor yang akan kita dapat setelah kita mempelajari materi-materi seperti materi persamaan garis lurus atau materi yang sedang kita bahas sekarang ini. Maka kita jawab pertanyaan dari soal evaluasi. Kita mulai. Nah, pertanyaan yang pertama, persamaan garis yang melalui titik A, min 2, min 5, dan B, 3, min 7 adalah, kita pilih jawabannya, apakah itu A, B, C, dan D. Kita pilih bagian A. Lanjut pada soal yang kedua, gradien garis dengan persamaan 3x kurang 6y sama dengan min 5 adalah, kita pilih jawaban C. Lanjut soal yang ketiga, persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik min 60 dan titik 33 adalah, kita pilih jawaban D. 4. Diketahui titik K min 2, 3, L 1 min 3, dan M 4 dan A. Jika titik KLM terletak pada satu garis lurus, maka nilai A adalah, kita pilih jawaban C. Dan yang kelima, gradien garis 3x tambah 6y sama dengan min 12 adalah, kita pilih jawaban A. Persamaan garis yang melalui titik R min 3 min 2 dengan gradien 2 adalah, kita pilih jawaban B. Pertanyaan yang ketujuh, persamaan garis yang melalui titik P min 1, 2 dengan gradien setengah adalah, kita pilih bagian C. 8. Persamaan garis melalui titik min 2, 3 dan bergradien min 3 adalah, pilih jawaban D. Pertanyaan yang ke-9, persamaan garis yang melalui titik 25 dan titik 39 adalah, pilih jawaban bagian A. Persamaan garis lurus yang melalui titik 6 min 3 dan tegak lurus garis 2x tambah 3y kurang 5 sama dengan 0 adalah, kita pilih C. Nah, setelah kita menjawab soal evaluasi, maka kita cek nilai atas skor. Setelah kita menjawab soal dari evaluasi, maka kita cek atas skor yang kita dapat. Kita cek. Ternyata jawaban kita atau nilai kita adalah 80. Teman-teman semua, itu saja materi yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Semoga di video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih.